Terima kasih telah mengklik video ini. Buat kalian yang belum support saya di channel ini, silahkan klik tombol subscribe agar saya tetap bisa upload video untuk kalian. Terima kasih. Pada Februari, Korea Selatan memiliki kasus positif corona terbanyak kedua di dunia. Pemerintah melakukan segala upaya untuk mengurangi penyebaran virus corona. Salah satu upayanya adalah melakukan lockdown nasional. Setelah beberapa bulan melakukan penekanan terhadap penyebaran virus corona, akhirnya sekarang kasus positif pun berkurang. Kemudian Korea Selatan memulai memulihkan kondisi ekonominya. Korea Selatan sebagai anggota AIMO dan juga sebagai negara yang menempati urutan tertinggi industri perkapalan adalah salah satu dari sedikit negara yang tetap membuka pintu masuk, termasuk laut, serta menjadi lokasi bagi para pelaut untuk melakukan crew change selama pandemi COVID-19 berlangsung. Masih banyak negara yang belum membuka negaranya untuk bisa dilakukan crew change oleh pelaut dunia, seperti Filipina, Thailand, Vietnam, China, dan lain-lain. Kapal Cina pun harus berada di Korea jika ingin mengganti awak kapalnya. Aturan karantina 14 hari diberlakukan bagi setiap orang yang tiba di Korea Selatan guna mencegah penyebaran virus corona baru. Aturan ini berlaku untuk semua orang, baik warga negara Korea maupun warga asing. Mereka yang melanggar akan menghadapi hukuman yang tegas, dideportasi, denda, hingga dipenjara. Saya sebagai pelaut, setiba di bandara Korea langsung dijemput dan dikawal ketat oleh polisi ke tempat karantina. Alhamdulillah guys, akhirnya kami berempat satu kapal lolos dari pemeriksaan imigrasi. Cuma tadi ada satu kendala sih, ada salah satu kawan kita yang ditahan karena ternyata saat pemeriksaan sertifikatnya surat swab mungkin karena panik ya akhirnya nggak kelihatan, padahal hasil swabnya sendiri ada di tangan. Jadi saat di counter akhirnya dibawa ke suatu ruangan, diperiksa semua, minta dokumen. Akhirnya ya ternyata di counter itu dokumennya lengkap guys. Cuma tadi saat pemeriksaan imigrasi sangat berlapis-lapis, sangat sulit, nggak seperti biasanya. Di imigrasi aja tuh tadi kita ada pemeriksaan 3 lapis. Pemeriksaan pertama tadi yaitu pemeriksaan mengenai penjamin kita di Korea. Petugasnya menelpon ke kantor kita yang ada di Busan untuk memastikan bahwa kita memang betul-betul ada penjaminnya guys. Nah setelah di situ dinyatakan memang betul kita punya penjamin atau kita punya kantor di Busan, selanjutnya kita ke lapisan kedua, yaitu di bagian pemeriksaan surat-surat COVID. Kemudian di yang ketiga yaitu pemeriksaan paspor. Dan juga alhamdulillah di situ juga lancar, meskipun agak lama sih, soalnya di situ kita harus ngeprint sidik jari, kemudian foto, periksa dokumen-dokumen kita. Alhamdulillah lancar. Nah guys, selanjutnya kita ngambil bagasi. Alhamdulillah semua beres, tinggal ambil bagasi aja. Selepas dari tempat pengambilan bagasi, kami pun dibawa ke pos pendataan guna memastikan jumlah orang yang akan diantar ke tempat karantina.
Mulai dari pos pendataan ini, kami sudah dikawal ketat oleh polisi. Sekedar ke toilet pun harus bergantian serta harus dikawal. Sekarang kami sudah berada di atas bis. Jadi saat ini semua urusan di bandara sudah selesai. Semua dokumen-dokumen, semua barang-barang sudah aman. Selanjutnya kita menuju ke tempat karantina yang akan dikawal oleh polisi Korea. Guys, polisinya guys, petugas yang akan mengawal kita. Kasus warga asing yang kabur pernah terjadi pada pelaut Indonesia yang rencananya akan bekerja di kapal ikan Korea. Pelaut Indonesia tersebut kabur dari tempat karantina dengan cara mendobrak tembok. Dia kabur sehari sebelum masa-masa karantinanya selesai. Pihak berwenang mencurigai pria itu memasuki Korea dengan visa sebagai awak kapal dan bermaksud tinggal secara ilegal. Hal ini diketahui karena sudah ada beberapa insiden serupa melibatkan warga negara Vietnam dalam beberapa bulan terakhir. Namun apesnya, pelaut Indonesia itu akhirnya tertangkap dan akan mendapatkan hukuman berupa penjara 1 tahun, denda mencapai 127 juta rupiah, serta dideportasi. Pastinya kita bertanya-tanya, kenapa pelaut tersebut berani dan nekat untuk kabur, terutama di masa-masa ketat seperti ini? Jawabannya tidak jauh dari duit. Ya, karena gaji mereka sebagai pekerja ilegal jauh lebih besar dibandingkan jika mereka kerja di kapal ikan. Informasinya, gaji TKI di Korea kisaran 20 hingga 30 juta rupiah per bulan. Akhirnya setelah 50 menit perjalanan guys, dari bandara menuju tempat karantina. Jadi itulah di belakang kita tempat karantina guys. Recently we have some problem with the application, health check application. So maybe we're going to skip for that. So just prepare for the company paper and passport first. And then if you have something inside of passport, just take it out and then give it to us. We will collect the passport and company paper. Just stay away to the basement where the check-in place is a little steep. So bring all of your luggage carefully and then come down. We will lead you to the check-in place now. Okay. Jadi kita akan memasuki tempat karantina kita guys. Very important information. When you finish this, to get the room key over there from the desk and go take the elevator. When you take the elevator, please place your room key on the keypad right below elevator button. Please place your room key on the keypad and then press the floor button. If you have any problem, don't go down. Just call us. We will help you. Okay? We watching you
24 hours from CCTV. You cannot go outside. You have to stay in your room for 14 days. Okay? If you are in a emergency situation or have any symptoms like fever, cough, difficulties in breathing, please press this button and check it. If you have other Alhamdulillah, akhirnya saya sudah di dalam kamar hotel yang dipakai untuk karantina selama 14 hari. Jadi mulai sekarang saya akan memulai masa-masa karantina tersebut. Jadi selama 14 hari saya nggak boleh keluar kamar apapun alasannya. Karena tadi kata petugasnya, di saat kami sebelum check-in, kami dipantau 24 jam menggunakan CCTV. Jadi ya guys, setelah perjalanan panjang akhirnya saya sampai di kamar saya. Oke guys, see you next time on next video. Saya mau istirahat dulu karena perjalanan panjang. Bye.